Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu, terdengar. Alhamdulillah. Bagaimana para Bapak Ibu sahabat teknologi, apakah kita mulai saja? Boleh Bu, dimulai Atau aja. menunggu dulu? Kita live di Facebook juga ya. Oke, sekalian nanti live di YouTube sama Facebook ya. Bapak Ibu saya izin off kamera karena sinyalnya lagi tidak bersahabat. Baiklah, kita mulai ya. Sebelum mulai, saya ingin ada pantun sebentar. Pergi ke gunung melihat alam, alam indah Tuhan yang jaga. Izinkan saya ucapkan salam, Assalamualaikum sebagai pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu, Bapak Hendra Apriawan ST, yang kami hormati Duta Teknologi 2020 Provinsi Bengkulu, Bapak Dede Solihudin, dan para sahabat teknologi Provinsi Bengkulu, serta Bapak Ibu Guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Pak Purwanto. Kepada Pak Purwanto disilakan dengan posisi tegap ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu doa untuk demi kelancaran acara kita pada sore hari ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ferdi Sahdani. Kepada Bapak Ferdi Sahdani disilakan. Baik, sebelumnya izin saya akan membacakan doa ini dalam agama Islam bagi Bapak Ibu yang beragama Islam menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah ya Tuhan kami, pada kesempatan siang hari ini kami berkumpul dalam suatu media komunikasi Google Meet dalam rangka melaksanakan webinar ya Allah. Mudahkanlah agenda kami pada siang hari ini sampai selesai nanti ya Allah. Berikanlah keberkahan dan jadikanlah apa yang kami lakukan ini sebagai amal ibadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan akan disampaikan oleh Duta Teknologi Provinsi Bengkulu tahun 2020 oleh Bapak Dede Solihudin. Kepada Bapak Dede Solihudin disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan rahayu. Sebelumnya mohon izin ya tidak membuka kamera karena ini belum nyampe rumah gitu kan. Oke. Yang sangat saya hormati di sini rekan-rekan dari sahabat teknologi yang sangat luar biasa. Ini merupakan hari yang sangat luar biasa karena bagaimana rekan-rekan sahabat teknologi ini sekarang lagi gencar-gencarnya untuk saling berbagi dan saling memotivasi satu sama lain. Hal tersebut memang sangat kita idam-idamkan gitu kan, bagi apalagi kami gitu selaku duta teknologi yang memang jujur saja memerlukan rekan-rekan yang mau dan mampu berkolaborasi, tentunya berbagi praktek baik, hal-hal baik yang mampu dibagikan, apalagi sifatnya ini kan sifatnya webinar dan rekaman nanti bisa diunggah di media sosial ataupun langsung ditayangkan di media sosial gitu kan. Nanti bisa ditonton oleh orang banyak dan itu walaupun saya yakin tidak semuanya senang, tapi pasti ada yang senang dan ada yang mengambil ibrad atau manfaat dari apa yang rekan-rekan semua tayangkan dan bagi gitu kan. Oke, selain itu yang sangat saya hormati di sini ada Pak Hendra selaku dari Kepala Balai Guru Penggerak yang jujur saja beliau banyak sekali memotivasi kami selaku duta teknologi ataupun selaku guru ya di Provinsi Bengkulu, dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Beliau selalu sempat menemani kegiatan-kegiatan dari baik itu sahabat teknologi ataupun rekan-rekan Kombel ya dalam acara dari kegiatan ke kegiatan. Rekan-rekan semua di dalam mengadakan suatu kegiatan, baik itu kegiatan secara daring ataupun luring, pasti banyak sekali kendala-kendala yang terjadi. Tapi itu jangan dipikirkan dan jangan khawatir, dan memang saya sangat berharap apabila nanti rekan-rekan apakah mau jadi duta teknologi ataupun tidak, proses berbagi itu saya harapkan masih tetap harus berjalan rekan-rekan semua. Kenapa? Karena rekan-rekan semua ternyata titel ataupun sesuatu yang melekat pada kita, Bapak Ibu, itu kadang-kadang tidak menjadi satu patokan atau satu acuan gitu kan. Yang menjadi patokan dan acuan itu yang dilihat oleh orang lain seberapa sering dan seberapa gesit dan seberapa ikhlas kita berbagi kepada mereka, dan keikhlasan tersebut gitu kan, seringnya kita berbagi ilmu dengan rekan-rekan, itulah nanti yang akan jadi justru titel lebih dari apa yang telah kita berikan dan telah kita bagi. Jadi akhir cerita gitu kan, mudah-mudahan rekan-rekan semua tetap semangat dan terus berbagi sampai kapanpun
gitu kan. Nanti buat suatu komunitas Bapak Ibu, di satu komunitas misalkan sahabat teknologi gitu kan, yang di tahun 2024 ini, nah itu bisa ngadain event-event atau kegiatan-kegiatan, dan kami sangat siap untuk menjadi rekan-rekan yang berkolaborasi gitu kan, karena kami juga mungkin duta teknologi itu sekarang ya kita sama-sama guru loh gitu kan, sama-sama guru. Jadi nanti kalau misalkan kegiatan-kegiatan ini sudah selesai, kegiatan pembatik ini sudah selesai, ayo kita lanjutkan gitu, dan kita saling berkolaborasi dan berbagi. Itu saja dari saya, dan sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa buka kamera karena lagi di perjalanan. Saya memantau saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede Solehudin atas motivasi, arahan kepada webinar kali ini tentang webinar berburu, berkolaborasi bersama Bu Guru dan Pak Guru. Selanjutnya, maaf rekan-rekan, apakah Pak Hendra sudah bergabung? Belum ya? Bu, Gimana? kita lanjut materi aja ya. Oke, baiklah Bapak Ibu Guru hebat, kita lanjut saja materi. Materi pertama akan dipaparkan oleh Pak Purwanto. Kepada Pak Purwanto, disilakan. Belum terdengar, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan kepada Kang Dede ya, walaupun dalam kondisi yang sangat sibuk, beliau sangat berdedikasi dan mendukung, mensupport kita. Jadi kalau seandainya Kang Dede tidak bisa mengikuti acara ini hingga selesai, maka kami persilakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Salam kepada anak muridnya di sana, selalu tetap semangat. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan berbagi mengenai pembelajaran menggunakan 3D ya. Nah, di mana 3D ini ternyata Bapak Ibu, kalau yang selama ini saya sering gaung-gaungan tentang assembler, masih banyak lagi Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan berbagi lagi tentang apa saja platform tersebut Bapak Ibu ya, dan bagaimana nanti mengaplikasikannya ke dalam MPI gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang dijabarkan oleh rekan-rekan kemarin Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu, izinkan saya share screen Bapak Ibu. Saya akan buka Canva-nya. Oke. Pak Pur, Ya. sepertinya Pak Hendra sudah bergabung. Atau Oh ya, kembali kalau gitu sama kita Pak beri Hendra? kesempatan Pak Hendra dulu ya. Nanti dilanjut. Oke, monggo. Baiklah, Bapak Ibu. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu, Bapak Hendra Apriawan ST, sekaligus membuka acara pada kegiatan sore hari ini. Kepada Bapak Hendra Apriawan ST, disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Bapak Dede Solehudin sebagai Duta Teknologi di Provinsi Bengkulu. Kemudian yang sama-sama kita banggakan Bapak Ibu sahabat teknologi, Pak Ferdi, Bu Anggun, Bu Alen, dan Pak Purwanto yang saat ini sudah atau sedang memasuki fase pembatik level 4. Saya ucapkan selamat kepada mereka berempat. Mereka salah 4 dari 31 guru kita di wilayah Provinsi Bengkulu yang lolos dalam pembatik level 4. Kemudian yang saya banggakan seluruh peserta webinar yang mengambil tema
berburu, berbagi bersama ibu dan bapak guru. Mari sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan untuk menimba ilmu bersama, berbagi informasi, praktik baik dan lain sebagainya dari apa-apa yang telah dilakukan oleh teman-teman sahabat teknologi. Harapannya dapat meningkatkan kompetensi secara pribadi maupun teman-teman lain yang ikut serta dalam webinar pada siang hari ini. Selamat bering salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu sekalian, webinar pada siang hari ini mudah-mudahan semakin hari semakin ramai. Ini memang jam-jam rawan ya, jam-jam rawan mengadakan webinar, jam-jam teman-teman guru pulang sekolah, kemudian jam-jam rawan untuk rebahan gitu ya, karena padatnya kegiatan di sekolah. Namun ini sudah ada yang bergabung, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti semakin bertambah, semakin banyak teman-teman guru kita yang join untuk mendengarkan praktik-praktik terbaik dari teman-teman pembatik level 4. Ibu sekalian, kami dari Balai Guru Penggerak tentu saja support ya kepada teman-teman semua yang telah bergerak ya, meningkatkan kompetensi, dan tentu saja pada level ini teman-teman ini diharapkan untuk berbagi serta berkolaborasi. Di beberapa webinar sebelumnya juga sudah saya sampaikan kepada teman-teman ini bahwa ini momennya untuk berkolaborasi, artinya merapatkan barisan, bergandengan tangan erat untuk lagi-lagi memajukan pendidikan di wilayah kita. Siapa lagi yang akan memajukan kalau bukan kita ini ya, Ibu sekalian. Lagi-lagi sounding bahwa teman-teman yang sibuk ini sampai-sampai meninggalkan siswa, ini sekarang branding berbunyi seperti itu tuh lagi heboh-hebohnya mengatakan bahwa GP atau guru penggerak ataupun guru yang lagi aktif ini itu nanti pasti meninggalkan murid, nggak ada di dalam kelas, sibuk sendiri. Nah ini yang lagi-lagi saya mengingatkan jangan sampai dilakukan. Sesibuk apapun Bapak Ibu, sibuknya Bapak Ibu itu gunanya buat siswa. Jadi kalau sibuknya Bapak Ibu itu akhirnya meninggalkan siswa, nah itu ada yang salah dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Artinya tujuan akhir kita untuk bersibuk-sibuk ini kan untuk siswa-siswa di kelas-kelas kita. Kita nggak melakukan ini untuk apa-apa selain untuk kita sendiri. Bukan cuma sekedar untuk kita saja, tapi tujuan akhir kita adalah untuk siswa. Ya, kalau Bapak Ibu sibuk kemudian siswanya ditinggalkan, nah itu yang salah dan jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini adalah guru-guru yang lagi-lagi betul-betul mengedepankan siswa, karena itulah tujuan akhir dari semua pergerakan yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, selamat berbagi praktik baik, selamat berdiskusi. Mohon maaf, saya mungkin tidak bisa membersamai karena ini kebetulan juga lagi ada rapat persiapan kegiatan di BGP. Mudah-mudahan hadirnya saya yang sebentar ini tidak mengurangi makna. Silakan berbagi praktik baik, silakan berkolaborasi dan mengimbaskan berbagai hal demi majunya pendidikan di wilayah kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendra yang sudah memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara pada kegiatan webinar berburu pada sore hari ini. Betul kata Bapak Hendra tadi, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya yang pada saat sore hari ini jam-jam rawan seperti itu kan, jam-jamnya istirahat semua orang dan jam-jamnya sekolah baru mau pulang seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Purwanto. Bapak Purwanto ini beliau adalah seorang yang tidak diragukan lagi. Beliau menjadi sahabat teknologi Provinsi Bengkulu itu mulai dari tahun 2021 ya Pak Pur ya. Jadi sampai dengan sekarang. Jadi banyak sekali pengalaman yang beliau akan berbagi kepada kita. Kepada Pak Purwanto disilakan. Mungkin para Bapak Ibu guru silakan untuk mengisi link chatnya. Kira-kira Bapak Ibu guru ini dari mana saja? Kira-kira kita absen dulu. Silakan Pak Pur untuk siap-siap. Suaranya belum terdengar Pak Pur. Baik, cek, terdengar? Terdengar Pak Pur.
Oke, Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa on kamera karena jaringan saya di sini masih dalam keadaan tidak stabil karena masih di sekolah juga, anak-anak baru mau pulang sekolah. Silakan Pak Pur langsung saja. baik Bapak Ibu. Saya langsung saja ya, tadi sudah diperkenalkan sama Bu Alen, terima kasih. Sekarang saya ingin berbagi tentang apa itu assembler dan selain assembler nanti ada 3D apa lagi gitu ya, yang gratis yang bisa kita manfaatkan gitu. Nah, baik Bapak Ibu, di sini nanti di akhir acara, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan apa ya, kayak door prize ya, kode akun Pro Assembler. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk proses pembelajaran di kelas. Nah, Bapak Ibu, Assembler ini adalah produk daripada anak bangsa ya, berasal dari Kota Bandung, Bapak Ibu. Dan sebelum mengibarkan sayapnya di Indonesia, beliau ini telah bekerja sama dengan Octagon Amerika, yaitu membuat rupa-rupa tentang perjalanan luar angkasa, Bapak Ibu, benda-benda langit, alat transportasi keluar angkasa, komet, dan lain-lain Bapak Ibu. Dan seiring waktu beliau juga mengembangkan usahanya yaitu tentang style berpakaian Bapak Ibu. Style berpakaian itu yang apabila di-scan gambarnya maka akan muncul aset 3D-nya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu akan saya carikan. Kita sama-sama lihat Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu, nanti saya carikan Bapak Ibu. Sekarang saya ingin buka dulu assemblernya Bapak Ibu, assembler edu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Saya ingin menjelaskan di awal dulu Bapak Ibu, seandainya nanti Bapak Ibu ada yang dapat voucher, cara meredeemnya nanti di sini Bapak Ibu. Buat dulu akun Bapak Ibu ya. Setelah buat akun seperti ini Bapak Ibu pergi ke sini Bapak Ibu ya. Kemudian nanti klik redeem di sini. Lalu Bapak Ibu masukkan kode vouchernya di sini. Ini jangan lupa dicentang ya. Nanti klik di sini Bapak Ibu ya. Klik di sini, ini centang baru lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun Pro Assembler dah. Di sini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ingin mengikuti kisah saya, pertualangan seperti saya, di sini saya mendapatkan akun sampai 50 tahun Bapak Ibu. Bisa dikatakan seumur hidup ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengikuti namanya Assembler Certified Educator Bapak Ibu. Artinya pendidik yang bersertifikat assembler Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan bisa menjadi narasumber dari perusahaan assembler, diajak partner, dan Bapak Ibu juga nanti bisa menjadi distributor gitu ya dalam program-program assembler. Dan kemarin saya alhamdulillah pernah juga mengisi di Siamolek Bapak Ibu selama 3 hari, yaitu pembuatan buku ER. Nah, pembuatan buku ER ini terintegrasi dengan menggunakan Canva. Jadi nanti saya akan tampilkan beberapa contoh buku ER yang bisa kita buat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengajarkan kepada anak-anaknya, apakah itu anak SD, SMP, SMA, P5-nya mengenai rekayasa teknologi Bapak Ibu. Nah, nanti kedepannya juga sepertinya ini bisa menjadikan sebuah profit, sebuah karya yang bisa mungkin anak didik kita bawa ya ke kehidupan nyata setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Siapa tahu ada dari anak didik kita itu yang istilahnya memiliki keinginan ya pengembangan dalam software 3D seperti ini. Oke Bapak Ibu, di sini ada namanya topik Bapak Ibu. Nah, topik ya. Di sini ada materi kelas dasar, SMP dan SMA ya. Kemudian ada pengetahuan umum Bapak Ibu. Nah, gitu. Selain ini Bapak Ibu, selain ini ada juga yang namanya platform namanya Sketchfab Bapak Ibu. Nih ya Bapak Ibu. Nah, di Sketchfab ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga bisa mencari karakter-karakter yang Bapak Ibu suka gitu ya. Apakah seperti dinosaurus ini Bapak Ibu,
Atau di sini nanti ketikkan aja kata kuncinya misalnya siklus air Bapak Ibu. Kita coba-coba Bapak Ibu ya, siklus air. Nah, di sini banyak Bapak Ibu, ada seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa juga nanti Bapak Ibu embedkan di Canva Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti membuat presentasinya di Canva. Mengapa di Canva Pak Pur? Karena di Canva itu didukung dengan elemen-elemen yang lebih menarik visualisasinya Bapak Ibu. Ada gambar-gambar GIF-nya yang bisa bergerak gitu Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Tuh, kita coba buka satu. Nah, ini Bapak Ibu tuh ya. Nah, bisa di zoom Bapak Ibu ya. Ini keterangannya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak usah buat lagi Bapak Ibu, kita tinggal manfaatkan aja gitu ya. Jadi inilah sebenarnya teknologi yang membantu kerja guru agar lebih ringan gitu Bapak Ibu, tidak puyeng dari awal membuat LPP sampai media ajar. Jadi kita manfaatkan ini Bapak Ibu. Dan insya Allah dengan menggunakan media-media seperti ini, pemahaman anak akan lebih mendalam gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan microsite saya Bapak Ibu. Ini microsite saya. Microsite saya ini Bapak Ibu saya masukkan juga tentang media edukasi, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa nih buat akun microsite-nya untuk media pembelajaran. Jadi kita kumpulkan media-medianya di sini Bapak Ibu ya. Nah, contoh misalnya saya ingin belajar tentang ini Bapak Ibu, rangka manusia. Nah, nanti Bapak Ibu medianya seperti ini ya, bisa Bapak Ibu buat. Dan ini alhamdulillah sepertinya sudah dilihat sampai 1000 ya, 1000 pengguna. Nah, ini nanti klik siap Bapak Ibu, di sini ketikkan nama kita gitu ya. Oke, kita ke menu utama Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya tampilannya. Ini dikembangkan berbasis kecil seperti ini, nggak lebar gitu ya Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu sangat ringan ya, sangat ringan. Oke, itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian media yang lainnya Pak Pur, yang assemblernya ini Bapak Ibu ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa akses ini Bapak Ibu. Saya bagikan ke kolom chat. Ini Bapak Ibu ya. Saya pin. Oke. Mana tadi ini ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau di assembler Bapak Ibu bisa jalan-jalan ke namanya dunia metaverse. Kita buka ya Bapak Ibu ya. Apa itu metaverse Pak Pur? Yaitu kelas virtualnya assembler gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk dengan menggunakan akun Belajar ID. Boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kita lihat dulu. Nah, udah masuk. Kita start lagi coba. Setelah start Bapak Ibu nanti kita pilih space-nya ya. Ini berbagi sinyal sepertinya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sembari menunggu. Nah ini Bapak Ibu. Oke. Sini Bapak Ibu. Misalnya saya ingin jalan-jalan ke pantai atau nonton bioskop Bapak Ibu. Ya coba ke bioskop Bapak Ibu ya. Apa yang terjadi di bioskop? Nah ini berat Bapak Ibu. Karena sambil berbagi dan layar saya ini membuka tabnya terlalu banyak juga Bapak Ibu. Oh ini ternyata dikunci Bapak Ibu. Oke. Mana nih? Ulang. Nge-freeze ini Bapak Ibu ya. Taruh Bapak Ibu. Oke, nanti Bapak Ibu bisa ini ya, Bapak Ibu bisa coba sendiri Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu karena nge-freeze Bapak Ibu ya.
Nah, di sini Bapak Ibu ada juga media pembelajaran yang tinggal kita gunakan, ya, yaitu dari Assembler. Contoh Bapak Ibu, kita buka yang kelas 1 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal gunakan Bapak Ibu. Tinggal gunakan, jadi tidak usah membuat lagi. Oke. Ternyata berat banget ya. Oke, bentar Bapak Ibu. Kalau berat itu kita buka yang ini dulu Bapak Ibu. Yang ini mana tadi? Nah, ini Bapak Ibu. Oke, kita sambil menunggu yang tadi Bapak Ibu ya. Ternyata gangguan Bapak Ibu. Oke, saking beratnya. Oke Bapak Ibu, saya akan menjelaskan yang ini dulu Bapak Ibu. Dinosaurus ya. Ini Bapak Ibu namanya buku 3D ya, buku 3D. Nah, seperti ini Bapak Ibu, coba kita lihat Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu saya jamin pasti bisa membuatnya ya. Nah, kemudian kita, nah ini Bapak Ibu kalau kita klik, nah jadi dia hidup Bapak Ibu ya, hidup. Nah bisa kita putar-putar seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Tyrannosaurus Rex, T-Rex, yang disingkat dengan T-Rex Bapak Ibu ya. Lihat. Nah Bapak Ibu, bergerak T-Rex-nya ya. Oh. Nah, itu Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ini Brachiosaurus. Nah, Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, sekarang gimana buatnya Pak Pur? Kan gitu ya. Coba kita uji coba Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tidak berat Bapak Ibu. Saya ambil ini apa namanya? Tab baru atau slide baru Bapak Ibu. Kemudian kita cari di sini Bapak Ibu ya. Contohnya ini Bapak Ibu ya, kita coba contohnya ini. Nah, kita pergi ke sini Bapak Ibu, embed ya, atau kita share dulu Bapak Ibu. Kita share, kita ambilkan ininya Bapak Ibu ya, ini ya. Kemudian kita pergi ke dinosaurus. Kemudian kita pergi ke bagian ini. Lalu klikkan di sini, kalau bahasa Inggrisnya embed Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesianya sisipkan kalau tidak salah saya ya. Coba kita enter Bapak Ibu. Nah, jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak susah Bapak Ibu bagaimana cara membuat presentasi dengan menggunakan 3D gitu ya. Kita tambah lagi Bapak Ibu. Misalnya kita cari apa lagi nih? Alamatnya di Sketchfab Bapak Ibu ya. Saya kopikan nih ininya, linknya ya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti coba ya. Sketchfab ya Bapak Ibu. Nah, misalnya kita cari lagi model baru Pak Pur. Boleh. Misalnya kita belajar tentang apa ya? Pelajarannya tentang jantung kah? Enter Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu jantungnya ya. Oh. Ini seperti ini Bapak Ibu. Ya ruangan jantung. Ini usus Bapak Ibu ya. Nah, atau kita mau cari lagi yang lain, misalnya kantung, benar nggak ya kalau bahasa Indonesia Semar? Nah ini Bapak Ibu ya, kita mau belajar kantung Semar. Kita coba lihat dulu Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu bisa dibuat buku tentang bunga-bunga langka ya, yang mungkin sekarang sudah jarang melihat tumbuhan seperti ini. Saya jujur Bapak Ibu sudah jarang melihat kantung semar ya, karena ya kita sudah tinggal di perkotaan gitu ya, dan ya mungkin alamnya udah nggak mendukung lagi. Tapi kalau di desa-desa di daerah kabupaten sepertinya masih banyak Bapak Ibu ya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, bagaimana cari Bapak Ibu? Ke sini Bapak Ibu ya.
yang ada namanya magic ini Bapak ya. Quick action, magic. Kemudian apa Bapak Ibu? Ketika apa? Sisipkan atau embed ya. Nah, tuh. Lalu kita pastekan di sini, lalu kita enter. Nah, Bapak Ibu, gampang ya. Bisa nih kembangkan Bapak Ibu. Oke. Nah, ini apabila kita ingin membuat sendiri Bapak Ibu ya. Kita lihat, coba kita besarkan ini Bapak Ibu. Tuh, ya. 3D. No, Bapak Ibu. Ini ya kan asik kan? Tuh. Nah, ada interaktivitinya, bergerak. Nah, sekarang kita pindah ke sini. Hmm. Nah, kantung semat. Oke. Nah, sangat gampang Bapak Ibu ya. Nah, sekarang coba kita lihat yang tadi Bapak Ibu. Yang kelas 1 tadi Bapak Ibu. Mudah-mudahan nggak berat. Kita contohkan satu aja Bapak Ibu ya. Nanti yang ini Bapak Ibu bisa juga Bapak Ibu akses ya. Tadi sudah saya share belum ya? Oh, sudah ya. Nah, sudah. Manakah tadi? Terbuka di mana? Bentar. Oh, sini Bapak Ibu. Oh, kok minta minta ini akses ya? Apa saya belum masuk kah? Tapi sudah nih. Ini udah masuk. Oke, kita langsung buka ke assemblernya saja Bapak Ibu. Ah, sini ya Bapak Ibu. Sini topik kelas 1. Nah, ini Bapak Ibu, yang ini ya. Coba kita buka. Sama aja Bapak Ibu buka yang di sini dengan di sini. Tadi kalau di sini nih Bapak Ibu saya kumpulkan ya. Saya kumpulkan menjadi satu gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi nggak perlu lagi membuka assemblernya. Saya bukakan kumpulkannya di sini Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu kita langsung gunakan ya, besarkan kayak gini. Lalu kita sorotkan tuh di InFocus. Nah, belajar nih sama anak-anaknya tuh. Sudah dimanjakan kita dengan assembler Bapak Ibu. Ini materinya, ada videonya Bapak Ibu. Dan next Bapak Ibu, bahan kayu. Apa objek yang berbahan kayu? Nah, nanti anak-anak bisa memilih di sini Bapak Ibu. Bahan plastik, mana yang plastik? Nah, Bapak Ibu ya. Kemudian coba kita buka lagi yang lain Bapak Ibu. Di sini tadi kita buka apa nih? Hewan ya. Kita besarkan Bapak Ibu. Ini kalau di scan Bapak Ibu nanti muncul nih projectnya ya, AR-nya ya. Oke. Terus Bapak Ibu, tampilannya sini sangat eye catching Bapak Ibu ya. Tuh kan. Oke. Kita kembali Bapak Ibu ke topik. Nah, sekarang kita mau lihat yang kelas 6 ada apa aja tuh ya. Nah, misalnya kita mau belajar tentang benua Bapak Ibu ya. Kita mau belajar tentang benua, ini dibesarin aja nih tuh. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Tuh.
Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada namanya Bapak Ibu, selain topik ini ada namanya alat peraga Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya tidak memiliki alat peraga, bisa Bapak Ibu gunakan alat peraga yang di sini Bapak Ibu ya. Misalnya kita buka yang ini Bapak Ibu, yang ini ya. Kita lihat lainnya, nih alat peraganya. Misalnya tentang gigi deh, gigi. Kita besarkan aja Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Tuh, saya besarin. Ini Bapak Ibu tuh ya. Terangannya seperti itu. Ada lagi, ini kalau ini untuk apa, kimia ya, pemisahan ini. Pak Pur, mohon maaf mungkin waktunya 2 menit lagi Pak Pur. Boleh Bu, oke. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Nanti kalau ada sistem tanya jawab, Bapak Ibu kurang jelas, boleh ya kita lanjutkan. Kan saya kembalikan ke moderator, kepada Ibu Helen, dipersilahkan. Menarik sekali tentang assembler tadi ya. Sebetulnya maunya lama-lama sih mendengarkan dari Pak Pur ini, tapi kita mengingat waktu, kita langsung saja kita ramaikan emojinya di layar, memberikan reaksi kepada Pak Pur. Silakan Bapak Guru hebat, kita memberikan reaksi kepada Pak Pur. Terima kasih. Nah, untuk Bapak Ibu Guru yang di sini mungkin ada pertanyaan, nanti pertanyaannya di-cap aja dulu ya Bapak Ibu. Kita mengadakan sesi tanya jawab itu nantinya di akhir sesi setelah pemaparan materi selesai semua. Mungkin kepada Pak Ferdi Syahdani untuk berbagi praktik baiknya. Beliau adalah sahabat teknologi, juga mengajar di SMA Ikro Provinsi Bengkulu, seperti itu ya. Jadi apa sih yang mau dibagikan Pak Ferdi Syahdani ini? Saya juga penasaran apa yang dibagikan nantinya. Kita simak saja langsung ya Bapak Ibu. Silakan Pak Ferdi untuk berbagi praktik baiknya. Baik, terima kasih Bu Alen sudah memberikan kesempatan. Sebelumnya izin untuk share screen terlebih dahulu, Bu. Silakan Pak Ferdi. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ferdi Syahdani. Saya sekarang bertugas di SMA ITI Kota Bengkulu sebagai guru kimia. Sebelum saya menjelaskan tentang apa yang saya buat di pembati level 3 yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu, saya akan tampilkan terlebih dahulu MPI yang sudah saya buat. Kemudian baru saya jelaskan ini membuatnya menggunakan apa, seperti itu. Baik, ini adalah MPI yang saya buat di level 3 kemarin dan akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana MPI saya ini. Baik Bapak Ibu semua, ini adalah tampilan dari MPI yang sudah saya buat. Jadi di sini adalah tampilan awal, nanti akan muncul di HP ataupun di gadget siswa, bisa juga dibuka di laptop ataupun di iPad misalnya. Ini tampilan seperti games dan semua navigasi di sini bisa digunakan. Kemudian di sini akan muncul tampilan selamat datang dan di sini akan memperkenalkan saya selaku pembuat dari MPI ini, seperti itu. Kemudian kita continue. Kemudian muncul lagi
bagaimana cara memainkan MPI ini. Di sini disebutkan menggunakan menu dan navigasi atau tombol yang tersedia, kemudian jelajahilah, dan semoga pembelajaran ini menjadi seru seperti itu. Kemudian continue. Nah, di sini akan muncul laman yang tulisannya adalah isi datamu, kemudian siswa bisa mengisi namanya dengan lengkap. Misalnya saya tulis di sini sama saya sendiri, Ferdi, asal sekolah SMA IT Iqra. Kemudian akan saya klik login supaya bisa masuk ke menu utama. Nah, ini adalah tampilan menu dari MPI yang saya buat, mulai dari pendahuluan, materi, latihan, evaluasi, pengembang, dan referensi. Kemudian di sini juga ada tombol navigasi lain. Ini ada tombol X, artinya adalah kalau seandainya anak-anak setelah menggunakan ini mau keluar, tidak berhenti memainkannya, maka bisa klik X, maka akan ada pilihannya. Apakah Anda yakin? Kalau yakin ingin menyelesaikan berarti klik ya, kalau tidak berarti tidak. Kemudian di sini juga ada tombol apakah kita mau memberhentikan suara. Nah, ini suaranya akan mati, tapi kalau mau dengarkan lagi musiknya bisa klik navigasi yang ini. Kemudian di sini ada pendahuluan. Ini berisi tentang capaian pembelajaran yang akan dicapai menggunakan MPI ini. Kemudian juga dilanjutkan dengan tujuan pembelajarannya. Jadi anak-anak bisa mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Kemudian kita bisa kembali ke menu utama. Kemudian kita pilih materi misalnya. Jadi anak-anak menggunakan MPI ini bisa memilih yang mana dulu yang mau ditekan gitu. Misalnya materi. Nah, di sini akan ada tersedia dua. Yang pertama adalah berupa teks, kemudian yang kedua berupa video. Misalnya ingin membuka atau melihat materi berupa teks, maka tinggal pilih teks. Maka di sini nanti akan muncul materi-materi yang akan dipelajari oleh siswa seperti itu. Ini materi-materinya. Kalau sudah, kemudian anak-anak mau kembali lagi ke menu berikutnya atau ke menu sebelumnya, tinggal klik navigasi yang menu utama ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Kemudian kalau anak-anak mau coba latihan, tinggal klik menu latihan. Di sini ada contoh soalnya adalah lambang bahan kimia di samping adalah. Jadi tinggal anak-anak mengklik bagian-bagian yang jawaban yang ingin dipilih. Misalnya memilih toksik jawabannya. Oh, ternyata jawabannya salah. Boleh dicoba lagi. Misalnya dipilih eksplosif. Ternyata jawabannya benar. Lalu dilanjutkan lagi soal berikutnya. Lambang ini apa namanya gitu ya. Misalnya anak jawabnya adalah eksplosif. Oh, ternyata salah gitu kan. Kemudian bisa dilanjutkan, misalnya anak jawabnya harmful. Ternyata masih salah juga gitu ya. Nah, ini untuk latihan Bapak Ibu. Kemudian kalau anak-anak ingin melakukan evaluasi, tinggal klik lagi tombol navigasinya, pilih evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini akan ada skor yang akan muncul ketika anak-anak selesai mengerjakannya. Misalnya di sini dalam aplikasi ini bisa memindah-mindahkan jawabannya. Nanti akan muncul di skor akhirnya apakah nilai kita tuntas atau tidak. Ini soal pertama. Kemudian jawaban ini misalnya kan kita pilih saja dulu Bapak Ibu untuk melihat berapa skornya nanti. Oke, di sini ada 5 soal. Nah, maka setelah ini akan muncul nilai, ternyata kita belum tuntas gitu. Nanti anak-anak juga bisa mereview yang mana yang salah gitu kan. Ini salah juga, ini salah, yang ini benar ya. Seperti itu. Kemudian anak-anak juga bisa melihat ini referensi yang digunakan apa saja gitu kan. Ini adalah referensi yang digunakan untuk membuat media ini. Kemudian kalau seandainya anak-anak selesai menggunakan, bisa klik navigasi silang. Kalau yakin keluar, maka bisa pilih ya. Maka
maka akan muncul layar terima kasih sudah menggunakan multimedia pembelajaran interaktif ini. Baik Bapak Ibu, itu tampilan MPI yang sudah saya buat. Saya akan share tentang aplikasi yang digunakan untuk membuat MPI ini. Sebentar, saya share screen layar yang baru. Sebentar Bapak Ibu, berpindah layar. Boleh, sudah kelihatan layarnya? Sudah, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, jadi MPI yang saya buat tadi menggunakan aplikasi Articulate Storyline 3. Jadi sebelumnya waktu pembatik kemarin saya ingin membuat menggunakan Canva, tapi ternyata ada kekurangan dari Canva, itu bisa langsung next ke halaman berikutnya walaupun kita tidak menekan tombol navigasi. Jadi saya mencari ada nggak aplikasi yang bisa digunakan yang hanya bisa masuk ke halaman berikutnya dengan menekan tombol. Ternyata ada salah satu aplikasi yang bisa digunakan, yaitu Articulate Storyline. Kemudian ini latar belakang kenapa membuat MPI. Yang pertama adalah kebanyakan anak-anak di sekolah kami itu menggunakan HP untuk bermain game. Jadi harapannya ketika ada MPI ini dan di HP anak-anak, maka ada waktu dari menggunakan HP mereka itu digunakan untuk belajar seperti itu. Kemudian untuk saya belajar sebagai guru kimia itu ada hal-hal yang tidak bisa dibawa ke rumah, misalnya alat-alat lab gitu kan. Tapi dengan ada MPI mereka bisa tetap belajar tentang yang berhubungan dengan laboratorium. Kemudian MPI ini merangkup semua elemen mulai dari visual ya, karena ada tampilan gambar, kemudian video, ada audio gitu kan. Jadi anak-anak semua potensi dari gaya belajarnya bisa terkoordinir dalam satu media pembelajaran. Dan yang paling penting adalah ketika membuat MPI itu menarik gitu, karena seperti memainkan games. Ini Bapak Ibu semuanya, Articulate Storyline itu adalah sebuah aplikasi yang mirip dengan PowerPoint. Kemudian bisa memasukkan gambar, teks, video, animasi, suara, dan lain-lain. Nanti akan ada kelebihannya dari dibandingkan dengan PowerPoint. Karena memang PowerPoint sebenarnya juga bisa digunakan untuk membuat membuat MPI juga. Tapi nanti setelah jadi file PowerPoint, itu harus ada tahap-tahap berikutnya supaya bisa dimainkan di HP. Tapi kalau Articulate Storyline itu tidak sebanyak PowerPoint untuk tahap-tahap agar bisa menjadi aplikasi. Ini juga pemanfaatan kami belajar scan barcode dan juga terhubung dengan MPI. Ini tampilan utamanya ketika kita membuka aplikasi Articulate Storyline. Ini tampilannya juga mirip-mirip PowerPoint, ada new project, kemudian bisa merekam layar, kemudian bisa juga import dari file yang lain. Jadi kalau kita menginstal Articulate Storyline dan kita punya file PowerPoint untuk dijadikan MPI, itu bisa diimport langsung ketika PowerPoint kita terhubung langsung dengan Articulate Storyline. Ini kalau mau menginstal aplikasinya, minimal untuk hardware dan software laptop ataupun komputer kita seperti ini Bapak Ibu. Mulai dari CPU-nya, kemudian memorinya, sampai ke operating system Windows-nya juga. Ini kelebihan yang dimiliki oleh Articulate Storyline, mulai dari fiturnya mirip dengan PowerPoint, kemudian mudah dipelajari, kemudian dapat dijalankan di desktop berupa aplikasi, kemudian bisa juga bentuknya web browser, file HTML5, dapat dijalankan di smartphone atau Android, dan juga dapat dijalankan di LMS. Kemudian ukuran filenya ketika setelah publikasi itu sangat kecil. Bahkan ketika dipublish di laptop itu hanya 19 KB ketika sudah selesai dibuat seperti itu. Jadi sangat kecil hasil dari pembuatan MPI ini menggunakan Articulate Storyline dalam hal memori. Kemudian ini adalah contoh MPI yang tadi yang sudah saya buat, yang sudah diupload di PMM. Boleh kalau Bapak Ibu mau mampir, silahkan di foto dulu atau di screenshot layarnya. Nanti setelah ini bisa berkunjung ke
guru.kemdikbud.go.id, bukti karya PDF 720913. Seperti itu. Kemudian ini adalah aplikasi, nggak kelihatan ini. Ini sebenarnya ada barcode Bapak Ibu, barcode yang kalau Bapak Ibu scan nanti langsung masuk ke Google Drive yang isinya adalah aplikasi artikel storyline yang bisa Bapak Ibu download, kemudian bisa diinstal di laptopnya masing-masing. Tapi karena di sini tidak muncul, nanti saya kopikan saja di kolom chatnya. Baik, Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali berbagi praktik baik dari Pak Ferdi Syahdani dari SMA IT Ikro Kota Bengkulu. Baiklah Bapak Ibu, berikan reaksinya, menukar reaksi di layar kaca kita. Ya, sangat menarik sekali ya dari Pak Ferdi. Baiklah, sekarang akan dilanjutkan oleh Ibu Anggun Febi Fariska. Ibu Anggun Febi Fariska ini merupakan guru SMK dari Bengkulu Selatan. Nah, beliau juga akan berbagi praktik baiknya yang sudah dilakukan di SMK Bengkulu Selatan. Kira-kira apa ya? Saya juga penasaran. Ini tidak kalah menariknya yang akan ditampilkan oleh Ibu Anggun. Pada Ibu Anggun, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Alien. Izin menyampaikan berbagi praktik baik ya Bapak Ibu. Izin share screen. Silakan Bu Anggun. Apakah terlihat Bapak Ibu? Belum Bu. Oh sudah terlihat. Ya, mungkin jaringannya agak lemot ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Anggun Febariska dari SMK Negeri 1 Bengkulu Selatan. Di sini saya ingin berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, namun sebelum itu, Bapak Ibu, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Di sini ada teka-teki silang. Apakah sudah berganti layarnya Bapak Ibu? Jam 3.15 belum Bu. Belum ya? Ya, Tunggu sebentar. yes ya. Udah Bu, udah berganti layarnya. Agak lemot jaringannya. Ya, baik Bapak Ibu, di sini untuk nomor 1, multimedia pembelajaran interaktif. Disingkat apa Bapak Ibu? MPI. Ya, benar sekali. Yang ke nomor 2, model pembelajaran. 2 menurun. Apa ya? PBL. Ya, benar sekali ya Pak. Yang ketiga, gabungan dari beberapa media. Multimedia. Multimedia, iya. Ya, benar Pak. Oke, terima kasih. Yang keempat, salah satu contoh sumber pembelajaran. Salah satu sumber pembelajaran. Rumah belajar. I. 4 menurun 5 ya? huruf. Contohnya gambar. Kemudian apa lagi, Bu? Video. Video Oh ya. ya, video. Dan yang kelima itu adalah aplikasi pembuatan brosur atau presentasi online. Canva. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ternyata sudah bagus sekali ya. Dan tahu apa itu pembelajarannya terkait materi hari ini. Baik, Bapak Ibu, di sini sedikit saya ingin bertanya ke Bapak Ibu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin bisa ditulis di kolom chat, Bapak Ibu. Atau open mic boleh Bapak Ibu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi?
Oke, Bapak Ibu Ya, silakan benar dijawab, sekali. Bapak Ibu. Oke. Ada dari Pak Pur ya, pembelajaran yang berkebutuhan sesuai dengan kebutuhan siswa. Apakah kita izin sebentar ya, Ibu? Stop sebentar ya, Bapak Ibu ya, karena Ya. sedang azan. Oh ya, boleh, boleh. Soalnya kami di sini di Bengkulu masih belum belum azan, Bu, masih ngaji. Oh ya, Gak apa-apa, stop aja dulu sebentar. Bagaimana Ibu Anggun? Bagaimana Ibu? Iya, Bu. Apakah sudah terdengar Bapak Ibu? Karena tadi azan. Sudah Bu. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Sudah ada jawaban dari di chat. Itu ada jawaban dari Pak Purwanto sesuai kebutuhan siswa dan Pak Muhammad Iskandar memenuhi kebutuhan murid. Ya, benar sekali ya. Jawabannya jadi salah satu pembelajaran berdiferensiasi ini sangat pas untuk diterapkan supaya siswa bisa mendapatkan kebutuhan sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu ada 3, ada proses, kemudian ada konten dan produk. Nah, salah satunya di sini yang akan saya bahas adalah pembelajaran berdiferensiasi di konten, yaitu kontennya di sini saya membuat multimedia pembelajaran interaktif yang menggabungkan berbagai macam sumber-sumber pembelajaran. Jadi di sana ada teks, ada suara, ada video, ada animasi, dan ada game edukatif yang diharapkan bisa membuat siswa menjadi semangat dan tertarik untuk selalu belajar terkait materi tersebut. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di sini multimedia pembelajaran interaktif itu bisa dimuat di mana saja. Nah, di sini contohnya aplikasi yang bisa membuat pembelajaran interaktif itu ada 4 contohnya. Yang pertama ada Genially, kemudian ada Canva, ada SAC, dan ada Flash. Nah, di mana keempat aplikasi ini bedanya hanya online dan offline.
Rata-rata itu sama. Genially dan Canva itu digunakan secara online, sedangkan SAC dan Adobe Flash itu bisa digunakan secara offline. Lantas di sini saya mengambil tentang Genially, karena saya menggunakan Genially sebagai alat bantu saya dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif ini. Kelebihannya yaitu memiliki banyak template dan fitur yang beragam, kemudian mudah diakses, dan bisa embed atau menempelkan YouTube atau game Wordwall dan lain sebagainya ke dalam MPI tersebut. Tapi di sini ada kekurangannya, yaitu untuk fitur yang lengkap harus melakukan payment atau pembayaran, karena belum ada fitur yang pro secara gratis dari Belajar ID. Kemudian juga ada terdapat logo Genially, sehingga logonya itu muncul pada beberapa akun yang belum pro. Baik Bapak Ibu, di sini ada multimedia pembelajaran interaktif yang telah saya buat. Bapak Ibu bisa scan barcode-nya atau bisa buka di room chat ya Bapak Ibu. Di sini saya kirimkan. Nah, itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Izin berganti sharing share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada Genially yang telah saya buat. Ini tampilannya. Tampilannya ini mirip-mirip dengan Canva. Namun bedanya kalau Genially ini tidak ada fitur untuk next secara otomatis. Jadi dia bisa menggunakan tombol secara keseluruhan. Jadi otomatisnya tidak ada. Nah, di sini bisa diklik home ya Bapak Ibu ya. Sudah ada linknya yang telah saya sematkan. Di sini ada tampilan awal, yaitu multimedia pembelajaran interaktif. Dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis kelas 10 SMK, karena saya mengajar di SMK jurusan manajemen perkantoran. Di sini ada singkatan taruhkan sebagai penarik siswa, supaya siswa lebih kenal dan lebih ingin tahu apa pembelajaran terkait dengan pembelajaran yang ada di MPI ini. Oke, selanjutnya kita start. Nah, di sini saya telah memasukkan berbagai macam menu, ada petunjuk, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada latihan soal, ada game edukasi, ada video, referensi, dan profil pengembang. Di mana berbagai macam menu-menu ini bisa diklik secara mandiri oleh peserta didik ya, Bapak Ibu. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ada materi. Nah, di dalam materi ini juga saya menggunakan bantuan dari video Skype untuk membuat tulisan seperti tulisan yang digaris atau ditulis oleh teman. Mohon maaf teman Bapak Ibu. Karena kita next dulu ya Bapak Ibu. Ya, Nah, ini mungkin contohnya. langsung ke fitur-fiturnya aja Bu Anggun, mengingat waktu. Ya, baik. Kemudian di sini salah satu kelebihan dari Genially ini juga bisa embed video game edukatif. Jadi di sini wallnya bisa langsung dibuka ya Bapak Ibu ya. Wallnya. Baik. Nah, berhubung waktunya hanya sedikit, kita langsung saja ke Bapak Ibu ya, ada sedikit saja. Ini Genially-nya ini tutorial sedikit untuk penggunaan atau pembuatannya.
Halo Bu Anggun? Bu Anggun? Sepertinya Bu Anggun, jaringan Bu Anggun lagi tidak bersahabat nih. Ya Bu Anggun? Halo? Baik Bapak Ibu, ini sepertinya rekan kita ada gangguan teknis. Mungkin kita tunggu sejenak Bapak Ibu ya. Kita tunggu 1 menit, nanti kalau belum bisa masuk, kita ganti materi ya. Halo, Ya, sebentar ya, Pak Anggun. Bu. Ya. Kayaknya Bu Anggunnya belum masuk. Baiklah, mungkin Pak Pur tolong ambil alih, saya akan memaparkan materi. Baik Bapak Ibu, kalau begitu kita langsung ke pemateri hebat selanjutnya, yaitu Bu Alen Feci Voleka, di mana Ibu Alen ini adalah guru yang energik, masih muda, dan pengalamannya sangat luar biasa. Di kesempatan kali ini, mari kita simak penjabaran materi dari Ibu Alen. Kepada Ibu Alen, dipersilahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, pada sore hari ini saya tidak bisa buka kamera karena jaringannya sedang tidak stabil atau tidak bersahabat. Saya masih di sekolah soalnya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat Pak Pur? Oke, mantap. Lanjut Bu. Oke, siap. Baiklah Bapak Ibu. Nah, sebelum saya ke materi, saya mau bertanya dulu nih sama Bapak dan Ibu-ibu yang ada di webinar berburu. Kira-kira seberapa seringkah Bapak Ibu menggunakan teknologi pembelajaran terintegrasi TIK? Silakan Bapak Ibu ramaikan kolom chatnya, apakah kadang-kadang, apakah tidak pernah, apakah sering, seperti itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sudah sering semua ya. Nah, di sini saya akan berbagi praktik baik saya Bapak Ibu tentang batik ikan pais, berbagi praktik baik inovasi teknologi pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, tadi Bapak Ferdi, terus Pak Pur sama Ibu Anggun sudah berbagi praktik baiknya, itu sangat-sangat bagus sekali seperti itu kan. Nah, kalau sekarang dengan Canva, kenapa saya memilih dengan Canva Bapak Ibu, multimedia pembelajaran interaktifnya? Karena bisa dimanfaatkan oleh seluruh guru gitu kan, tanpa mendownload atau melakukan pembayaran dengan memanfaatkan akun belajar ID. Nah, situasinya Bapak Ibu, kenapa saya memilih pembelajaran multimedia pembelajaran interaktif ini? Karena di sekolah saya itu keberagaman siswa, dan seperti yang dikatakan oleh Pak Put, Ibu Anggun, sama Pak Ferdi tadi, minat terhadap teknologi itu sangat tinggi. Kadang-kadang anak-anak itu ketika kita menyuruh anak-anak itu membawa HP, itu bukannya dimanfaatkan untuk belajar, tetapi melainkan untuk main game, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tantangannya, ini yang menjadi tantangan saya, itu rendahnya motivasi hasil belajar siswa, pembelajaran berpusat pada guru dan monoton, pemberian tugas yang seragam, sumber belajarnya tidak variatif, kurang memanfaatkan fasilitas, begitu Bapak Ibu. Nah, inovasi teknologi dalam pembelajaran yang saya kemas, ini saya memanfaatkan akun belajar ID-nya Bapak Ibu, Platform Merdeka Mengajar, merancang pembelajaran dengan ChatGPT, Gemini AI atau Gemini,
Terus saya mengemasnya dengan Canva, Bapak Ibu. Saya juga memasukkan live worksheet, quizzes, dan word wall. Nah, akun belajar ID itu tentunya Bapak Ibu tahu sendiri kan fungsinya untuk apa, bisa mengakses platform pembelajaran seperti Canva, Quizzes, seperti itu kan, dan masih banyak platform pembelajaran interaktif lainnya. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, manajemen data pembelajaran. Nah, platform Merdeka Mengajar itu kita sendiri tahu, di sini ada AI-nya juga Bapak Ibu. Kita bisa belajar, mengajar, dan berkarya. Nah, ChatGPT yang saya lakukan ini gunakan untuk melakukan perencanaan pembelajaran Bapak Ibu, karena kegunaan ChatGPT ini sangat banyak, bisa menulis esai, menerjemahkan bahasa, menulis kode, menjawab pertanyaan, dan membuat cerita Bapak Ibu. Sedangkan Gemini AI itu juga saya lakukan untuk melakukan perencanaan pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu juga sudah memanfaatkan Gemini atau ChatGPT untuk melakukan perencanaan pembelajaran kepada siswa atau menyiapkan sumber belajar atau bahan ajar kepada siswa. Nah, di sini saya mengemasnya itu Canva, Bapak Ibu, multimedia pembelajaran interaktifnya. Kenapa Canva? Karena bagi saya Canva itu merupakan fitur-fitur yang menarik dan template-nya juga bagus seperti itu, dan sangat bagus sekali Bapak Ibu. Nah, jadi Canva ini gunanya ini untuk akses ribuan template, kolaborasi yang mudah. Jadi sesama guru itu kita langsung bagiin aja, bisa berkolaborasi seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga, memberikan tutor virtual. Nah, saya juga memanfaatkan Quizzes. Kita tahu sendiri Quizzes ini merupakan asesmen atau penilaian yang berfungsi untuk interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Bapak Ibu, juga saya menggunakan wall juga di embed ke Canva-nya di multimedia pembelajaran interaktifnya Bapak Ibu. Juga live worksheet. Nah, ini MPI saya Bapak Ibu. Ini adalah tampilan MPI saya. Di sini ketika siswa mengklik tombol start nanti akan dimulai. Di sini juga ada pilihan menu ketika ada informasi, petunjuk pengguna, video, pendahuluan, materi. Jadi materi ada bisa siswa menyesuaikan nantinya. Bagi siswa yang visual bisa membaca materi, atau kalau misalkan siswanya auditory bisa memilih dengan video seperti itu Bapak Ibu. Juga ada ice breaking-nya, fakta sainsnya, latihan, kuis, dan referensi. Nah, di sini ada petunjuk penggunanya Bapak Ibu. Ketika multimedia pembelajaran interaktif itu diklik dengan start, itu akan mulai aktivitas pembelajaran. Kedua, yang ini tombol pilihan menu, di sini ada home atau tombol utama. Di sini tombol menu latihan soal, dan kembali ke halaman berikutnya, serta lanjut ke halaman berikutnya. Di sini ada nomor soal Bapak Ibu. Nah, di sini ada tampilan informasi tadi, profil guru, sasaran, dan tujuan. Di sini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan MPI saya Bapak Ibu. Nah, ini ada video sistem peredaran darah, langsung dimasukkan ke multimedia pembelajaran interaktifnya, ada hipertensi juga, video hipertensi. Nah, ketika anak ini menjawab soal, itu ada, misalkan kan nomor 1 gitu kan Bapak Ibu, soalnya dijawab dengan jawaban yang benar. Ini akan memberikan reaksi, ada suaranya nanti Bapak Ibu. Nah, ketika anak itu menjawab salah, juga ada reaksi, sorry gitu. Atau bisa kembali ke soal, atau silakan anak-anak mempelajari materi atau video yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Nah, ini ada kuisnya. Ketika kita nanti klik quiz, itu akan muncul yang dari word wall. Ini referensi Bapak Ibu, karena ketika kita menuliskan sesuatu itu harus ada referensinya Bapak Ibu. Dan ini ada motivasi, ada saya selipkan pantun juga supaya menarik perhatian anak untuk termotivasi. Nah, ini implementasi, mungkin jaringan ya Bapak Ibu. Nah, ini implementasi yang saya lakukan Bapak Ibu kepada siswa saya. Ini ada reaksinya ya Bapak Ibu ya, ketika anak itu senang sekali melakukan ini adalah pengenalan saya ketika mengenalkan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, hasil pembelajaran ini Bapak Ibu yang saya dapatkan, ternyata peningkatan motivasi belajar itu meningkat. Karena apa? Karena ketertarikan siswa itu dengan template Canva seperti itu, dengan ada gamesnya juga. Ketika kita melakukan sekedar ceramah gitu kan, itu tidak ada menariknya. Tetapi kalau ketika kita melakukan ada games, itu sangat menarik sekali Bapak Ibu, karena yang ditunggu-tunggu siswa itu pada saat pembelajaran itu iya game seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mengemas pembelajaran itu dengan games gitu, belajar sambil
bermain. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, pemahaman konsepnya lebih baik. Yang ketiga, pembelajaran yang lebih menyenangkan. Yang keempat, fleksibilitas dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nah, refleksi pembelajaran ini yang pertama siswa menjadi senang dan aktif. Yang kedua, nilai pembelajarannya meningkat karena siswa itu terlibat aktif semua dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena ada games-nya tadi Bapak Ibu. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan motivator sangat diperlukan. Nah, ini ada MPI saya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti klik sendiri MPI saya, bisa scan kode atau menuliskan di sini Bapak Ibu. Boleh di screenshot Bapak Ibu supaya nanti bisa dibuka. Oke, itu saja mungkin pemaparan dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Purwan. Baik, terima kasih, sangat luar biasa ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita sudah berada di sesi akhir. Mungkin kita buka 3 pertanyaan ya. Apabila ada dari Bapak Ibu yang bertanya, silahkan ajukan pertanyaan kepada para narasumber. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, ada Pak. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Tadi Pak Pur ada assemblernya, terus Pak Ferdi ada MPI-nya, juga Ibu Anggun juga jurnalinya. Silakan Bapak Ibu, atau ada yang kesulitan atau bagaimana? Oke, sepertinya jelas semua ini Bu Alen. Luar biasa peserta kita pada siang hari ini ya. Oke, Bapak Ibu, kalau begitu kita langsung ke ini Bapak Ibu, ke Pak Aden ya, Ibu Fajriani. Kepada Ibu Fajriani, persilakan. Oke, silakan Bu Fajriani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu. Silakan kameranya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah berbagi sore ini. Saya kebetulan membuka link di grup LV3 kalau nggak salah tadi. Kebetulan lagi pray, jadi alhamdulillah bisa masuk mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Ibu guru hebat. Tadi Bapak Purwanto saya terlambat masuk Pak. Boleh dijelaskan lagi bagaimana cara mendaftar di Assembler Edu. Kemudian Ibu siapa yang terakhir tadi? Saya tertarik dengan ini. Apa yang tadi yang dijelaskan terakhir, Ibu siapa? Bu Alen? Ya, Ibu Alen. Bisa dikirim di chatnya Bu, ininya, linknya. Oh ya, siap. Yes, ya, terima kasih. Saya Fajriani dari Sulawesi Selatan, Ibu. Terima kasih Ibu Fajriani yang sudah bergabung dari Sulawesi Selatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam kita berbeda ya Bu ya. Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Fajriani, terima kasih ya. Bagaimana cara pembuatan akun di Assembler? Oke Bapak Ibu, kita langsung ke TKP. Saya izin share dulu Windows saja Bapak Ibu biar tidak ubah-ubah tab gitu ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Sudah. Ya. Langkah pertama Bapak Ibu nanti pergi ke Assembler Edu. Ya, Assembler Edu itu alamatnya gini Bapak Ibu, yang ini ya, yang ini saya kopikan ke sini. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, coba saya keluar dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Saya kirimkan lagi deh. Ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, cara praktis untuk membuat akun langsung aja masuk menggunakan Google ya. Nah, cara praktisnya masuk menggunakan Google. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti pilih nih akun-akun yang di sini yang kita ingin gunakan, akun yang mana. Misalnya saya menggunakan akun yang ini gitu ya.
Nah, nanti biasanya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu namanya itu masih acak ya. Masih random gitu ya. Nah, cara gimana untuk itunya? Kita pergi ke akun Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti di sini baru kita ganti nama belakangnya dan seterusnya sampai bawah Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke assembler dulu. Sekarang Bapak Ibu, setelah di sini Bapak Ibu ya. Setelah di sini Bapak Ibu nanti akan dihadapkan beberapa menu, ada namanya alat peraga, topik, editor, kelas, dan buku panduan Bapak Ibu. Nah, makanya mengapa saya bilang assembler itu easy ya dalam penggunaannya, karena Bapak Ibu dilengkapi dengan cara pakai, tutorial Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu tinggal akses saja di bawah sini Bapak. Ya, tip dan triknya bagaimana cara pemanfaatannya Bapak Ibu. Tuh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membuat namanya LKPD-ER Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Kalau di-scan dengan menggunakan aplikasi assembler dia akan muncul. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat namanya diorama Bapak Ibu seperti ini. Kalau di-scan nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, bulat ya. Ada namanya flashcard Bapak Ibu. Nah, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu juga bisa namanya membuat kartu ucapan ulang tahun dengan menggunakan flashcard Bapak Ibu. Nah, gitu. Untuk ini topik Bapak Ibu di sini Bapak Ibu nanti silakan pilih ya. Nah, itu ya. Di sini Bapak Ibu assembler itu menggunakan dua kurikulum ya. Ada Cambridge ya, sama dengan kurikulum Merdeka. Cambridge dan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Karena apa? Assembler ini dimanfaatkan juga dengan saudara kita yang ada di negara lain seperti di Amerika, Kanada, di Syria, Bapak Ibu, Korea, Malaysia. Kita turut berbangga Bapak Ibu produk dalam negeri tapi sudah digunakan ke go internasional. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pergi ke sini Bapak Ibu. Editor. Nah, editor ini adalah tempat untuk kita mengulik atau membuat sesuatu dari nol Bapak Ibu. Ini sepertinya berat Bapak Ibu. Bentar, kenapa ini? Saya coba refresh dulu Bapak Ibu. Mengapa berat Pak Pur? Karena saya sambil menggunakan live streaming YouTube Bapak Ibu. Jadi saya live streaming ini ada di YouTube dan di Facebook. Nah, kemudian buat proyek pertamamu. Nah, kita klik di sini Bapak Ibu. Ya. Oke. Berat ini Bapak Ibu ya. Saya izin tabnya ini saya buang-buang dulu Bapak Ibu ya. Biar nggak terlalu berat. Oke. Nah, ini Bapak Ibu terbuka dia ya. Nah, Bapak Ibu, apa bedanya akun free dan pro gitu ya? Akun free Bapak Ibu itu memang terbatas Bapak Ibu untuk asetnya ya. Seperti ini. Nah, kalau akun free sebatas ini Bapak Ibu ya. Tapi kalau akun pro dia akan seperti ini ya. Dan ini banyak lagi Bapak Ibu. Dan ada lagi yang spesial Bapak Ibu. Nah, spesial ini Bapak Ibu ininya lebih apa ya? Ada karakter-karakter yang ikon-ikon seperti ini Bapak Ibu. Yang ini ada namanya si Ocong ya. Si Ocong ini dia ada komik nih Bapak Ibu. Kemudian ada dinosaurus ya. Oke. Kemudian cara pengaplikasiannya Bapak Ibu. Ini setelah kita buat project Bapak Ibu. Misal kita cari apa ya? Kata kuncinya misalnya kemarin kucing. Ini ya Bapak Ibu. Kita cari yang serangga. Ya, serangga misalnya kita ambil kupu-kupu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kupu-kupu ya. Ini masih kecil kan? Tuh. Kita klik lalu kita besarkan Bapak Ibu. Ses. Tarik lagi Bapak Ibu. Ses. Tuh, kemudian kita putar sedikit. Nah, sudah jadi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kombinasikan ini dengan Canva Bapak Ibu.
Kenapa Pak Pur dengan Canva? Karena dia sudah bekerja sama dengan Canva, Bapak Ibu. Jadi lebih mudah pemanfaatannya dan kita lebih asik dalam membuat presentasi, ya. Oke, set kamera Bapak Ibu, biar nanti posisinya seperti ini pada saat dipublish. Nah, ini kita rename, kita buat misalnya kupu-kupu, ya. Nah, kemudian kita save. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini kita mau dia background-nya lebih hitam gitu ya. Atau kita cari di sini Bapak Ibu hitam. Nah, jadi dia lebih kontras Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, kemudian jangan lupa dipublish Bapak Ibu. Publish. Ini Bapak Ibu kita screenshot dulu, capture. Kita capture. Nah, kita buat di sini judulnya kupu blog. Kita letakkan di sini, pilih email. Next, Bapak Ibu, ini diconteng aja Bapak Ibu ya, dicentrang biar dia nanti bisa di real world scale, artinya ukuran nyata pada saat kita melihatnya secara AR Bapak Ibu. Nah, dan sudah Bapak Ibu ya. Nah, untuk di-embedkan Canva, kita klik ini Bapak Ibu. Ya, kemudian kita paste, kemudian kita buka Canva. Oke, bentar Bapak Ibu ya. Tuh, nih kita letakkan di mana? Kita buka presentasi baru aja Bapak Ibu ya. Artinya malam tadi ada nih ya. Baru aja deh. Mulai dari nol. Seperti Pertamina. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya. Kita Ctrl V di sini Bapak Ibu. Ya, Ctrl V. Kita tunggu Bapak Ibu muncul dia. Nah, jadi buku AR kita ya. Biar lebih cantik, kita beri apa? Background. Seperti ini misalnya kita beri background dulu kan, elemen, background. Kita pilih yang mana ya? Kita lihat. Nah, jadi banyak pilihan Bapak Ibu ya. Pilih yang ini deh. Nah, ini kita tutup, lalu kita atur posisinya, kita letakkan paling belakang. Oke. Nah, lalu kita beri teks. Teks ya. Teksnya kita pilih apa ya yang cantik gitu ya. Nah, misalnya ini Bapak Ibu. Kupu. Kita letak di atas, kita posisikan center. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi lebih asik ya. Tuh. Kemudian kalau dibesarin seperti ini. Tuh Bapak Ibu ya. Ini kalau mau lebih besar Bapak Ibu sini. Ah, besar dia ya. Mau kecilkan sini lagi. Nah, oke, ini saya kasihkan sama Ibu deh. Oke. Ini contoh ya, proyek kita secara singkat ya nanti Ibu. Untuk kenang-kenangan. Boleh. Oke, seperti itu ya pemanfaatan dari assembler. Cara pembuatan akunnya sangat gampang Bapak Ibu. Ya, akunnya tadi di sini ya. Oke, kemudian kembali ke Mbak moderator. Silakan. Oke, terima kasih Pak Pur. Sangat menarik sekali assemblernya dengan AR ya. Bagaimana Ibu Fajriani dan tadi yang link untuk bukti karya yang saya sudah dikirim juga di link chatnya Ibu Fajriani. Bagaimana? Oh, wah keren. Terima kasih Pak Purwanto.
Kasih banyak. Terima kasih Ibu Fajriani. Salam dari kami dari Bengkulu untuk Sulawesi, Ibu Fajriani. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau didiskusikan pada kegiatan webinar kita sore hari ini? Silakan Bapak Ibu. Oh ya, sebelum kita mengakhiri, baik, siap Bu Anggun, siap. Sebelum kita mengakhiri sesi pada kegiatan ini, marilah kita foto bersama terlebih dahulu dengan membuka kameranya ya Ibu, Bapak. Tapi saya mohon maaf belum bisa membuka kamera karena masih di sekolah dan jaringannya masih belum stabil. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Pur bisa mengambil dan memberi kode. Oke. Oke, hitungan ketiga Bapak Ibu. 1, 2, 3. Cikrik. Oke. Oke, apakah Ibu Fajri masih ada di room, Bu? Ya Pak, hadir tapi tidak bisa nyalain. Iya, oke. Untuk Ibu Fajri langsung dari saya mendapatkan akun Pro Assembler ya. Tolong dikirimkan nomor handphonenya di kolom chat Bu sebelum tertutup nanti ya. Nomor handphonenya Bu Fajri. Alhamdulillah Ibu Fajri dapat akun assemblernya dari Pak Purwanto. Terima kasih Pak Purwanto. Iya. Jangan lupa tinggalin nomor teleponnya Bu, supaya nanti di WA-in sama Pak Purwanto. Ya, ini ya. Oke, kita copy dulu, kita taruhkan ke kolom. Oh, sudah Pak. Sudah ya? Ya. Oke, siap. Bentar, di mana nih WA kita nih? Oh, ini ya. Oke. Sudah Pak, sudah di copy? Sudah. Oke, siap. Oke, sudah diambil itu fotonya tadi? Satu lagi Bu. Satu lagi Bu. Oh, satu lagi. Oke, siap. Ini saya mau ini akan mendapatkan ER marker ya Bapak Ibu. ER marker itu artinya Bapak Ibu nanti bisa membuat sebuah gambar seperti flashcard itu, lalu di scan akan muncul 3D-nya ya. Oke, langsung kita ke sini Bapak Ibu ya. Nanti kalau di sini ada narasumber yang dapat, mohon dikembalikan. Syarat dan ketentuan berlaku, narasumber tidak dapat ya. Oke. Mau juga Pak Pur, walaupun narasumber. Oke ya, 3, 2, 1, kita lihat siapa dari Bapak Ibu yang beruntung. Ibu Made Dwi Ratnawati. Selamat Ibu Made mendapatkan. Ada di room nggak Bu? Cek dulu Bu. Ada nggak ya? Coba dulu kita cek. Panggil aja, suruh open mic. Ibu Made, oh nggak ada Pak. Nah, kita remove ya. Ya, oke. Nah, kita beri yang sampai akhir mengikuti ya. Pak Putra. Ada? Panggil dulu Bu. Ada Pak. Ya, oke. Ada. Pak Putranya ada Pak. Ini nomor handphonenya Bu. Pak Putra, silakan on cam atau menuliskan nomor handphonenya di kolom chat. Halo Pak Putra. Halo. Mana nih? Kayaknya mungkin lagi sholat Pak. Ini soalnya waktunya waktu asar. Ya. Terus gimana kalau nggak ada nomor handphonenya? Kan lucu. Oh iya ya. Gimana? Remove ya? Oh iya boleh. Teman-teman di sini juga masih berharap nih. Oh, iya, boleh. Oke, 3, 2, 1. Bu Yulia. Ibu Alvira. Ada? Ibu Alvira apakah masih ada Bu? Dicek dulu ya. Alvira. Oh nggak ada lagi Pak. Oke, kita remove ya. Oke, kita cari sampai ketemu. Siapakah dia? Bapak Dewangga. Ada? Ada Pak. Bapak Dewangga bisa bergabung bersama kita Pak.
Nggak ada? Artinya kebanyakan mungkin lagi sholat nih Pak. Ya, kita cari yang ada aja ya. Karena kita butuh nomor handphonenya nih Bapak Ibu untuk ngirim vouchernya gitu ya. Oke, lanjut. Kita ikan seperti ikan gabus ya. Kalau dipanggil nggak ada, kita langsung remove. Nah, ini pas nih. Adakah? Ibu Yuni. Ada Ibu Yuni. Selamat Ibu Yuni Sulistiawati. Ada. Ibu Nah, Yuni ada ada. mana ininya? Nomor handphonenya. Ketikkan Nomor Bu. handphonenya Bu. Atau sebutkan, Bu Ellen tulis. Oke, siap. Ibu sebutkan nomor handphonenya berapa? 0813 0813 16 berapa Bu? 16 16 57 57 21 21 57. 57. Saya ulang ya Bu, 0813 16 57 21 57. Iya, betul Bu. Oke, nanti dikirim sama Pak Purwanto ya Bu. Makasih Pak Pur. Sama Bu, semangat. Sama-sama. Oke. Baiklah Bapak Ibu, apakah masih ada yang kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada kalimat penutup atau closing statement-nya dari para narasumber, mulai dari Pak Purwanto. Silakan Pak Pur. Baik, saya dulu ya. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Berbagilah walau sedikit. Ingat, dari sedikit itulah nanti lama-lama akan menjadi bukit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferdi Syehdana, silakan Pak Ferdi. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dalam webinar kali ini. Mohon maaf bila dalam penyampaian tadi masih ada yang kurang, namun sama seperti Pak Pur, kalau kita punya apa yang mau kita bagikan kepada orang lain, lebih baik kita bagikan, karena yang kebaikan yang kita berikan kepada orang lain pasti akan kembali kepada kita dalam bentuk yang mungkin berbeda, yang tidak kita sangka-sangka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link absensi sudah ada di kolom chat ya, Bu. Oh iya. Mengingatkan. Oke, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan atau mengisi link absensinya yang sudah ada tersedia di kolom chat. Jangan lupa ya Bapak Ibu, karena ada sertifikatnya. Oke, silakan Ibu Anggun untuk memberikan kalimat penutupnya. Halo Bu Anggun. Iya, baik. Untuk kalimat penutup dari saya, jangan lupa untuk selalu mencari ilmu dan jangan lupa untuk selalu mencari ilmu dan jangan lupa juga untuk selalu berbagi ilmu apabila sudah ada ilmu yang lebih banyak. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Jadi kesimpulannya, apapun ilmu yang kita dapatkan, sekecil apapun itu kita bagikan, karena betul kata Pak Ferdi sama Pak Purwanto sama Bu Anggun tadi, akan kembali ke diri kita masing-masing. Insya Allah dalam kebaikan kita menanamkan di dunia akan berakhir baik juga di akhirat. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di webinar kita kali ini, berbagi bersama Ibu Guru dan Pak Guru. Alhamdulillah acara webinar berburu berbagi bersama Ibu dan Pak Guru sudah selesai. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya ada pantun Bapak Ibu. Sungguh indah Pulau Jawa, Singapura katanya rapi. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi link absensinya ya Bapak Ibu. Kami akan menunggu 5 menit Bapak Ibu. Pukul 16.00 akan kita tutup. Apabila Bapak Ibu